Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nurmawati dengan NIM H1D023019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil konfigurasi server pada Ubuntu Server yang dijalankan di virtualisasi Proxmox. Oke, di sini kita udah masuk di konsol Ubuntu Server dan sudah login juga. Nah, langkah pertama yang saya lakukan di sini yaitu melakukan update terlebih dahulu pada package Ubuntu menggunakan perintah seperti pada layar, ada sudo apt update and upgrade. Nah, tujuannya itu agar sistem nantinya memiliki package terbaru sehingga mengurangi kemungkinan error saat instalasi Surface. Kemudian setelah memasukkan password, maka proses update dan upgrade akan dimulai, dan ini akan memakan waktu lumayan lama, mungkin tergantung dengan koneksi internet yang digunakan juga. Jadi mungkin bisa ditunggu aja sampai nantinya 100% selesai. Nah, selanjutnya selesai kita update dan upgrade sistemnya, kita menginstal web server Nginx menggunakan perintah sudo apt install nginx mini-y. Dan sama seperti sebelumnya, kita masukkan password, kemudian menunggu proses instalasi hingga selesai. Jadi fungsi dari Nginx ini sebagai web server atau rumah untuk website kita nanti. Kemudian setelah instalasi Nginx selesai, saya melakukan pengecekan pada status service menggunakan perintah systematic status Nginx. Nah, nanti kita bisa periksa apabila statusnya menunjukkan active running, berarti web server Nginx-nya berhasil dijalankan. Dan benar terlihat bahwasanya statusnya active running, jadi aman untuk dijalankan. Dan saya juga melakukan pengujian dengan membuka IP server melalui browser. Dan kita bisa lihat ya di sini untuk Nginx-nya sudah works ya di sini. Nah, kemudian saya menginstal MySQL sebagai database server menggunakan perintah sudo apt install MySQL server mini-y. Sama seperti proses instalasi lainnya, proses ini akan memakan waktu yang sedikit lebih lama, maka ditunggu sampai selesai hingga 100% selesai. Nah, setelah instalasi database selesai, kemudian saya menjalankan sudo MySQL secure installation untuk meningkatkan keamanan database yang kita gunakan. Kemudian kita akan disuguhkan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, seperti pertanyaan pertama ini, apakah kita akan setup untuk validasi password untuk pilihan. Di sini saya menjawab ya. Selanjutnya berisi tingkat keamanan yang kita butuhkan, dan di sini saya memilih 0 ataupun low. Selanjutnya, apakah kita akan menghapus user anonim? Di sini saya juga pilih yes. Begitu pula dengan beberapa pertanyaan selanjutnya, ini saya juga tetap memilih yes. Setelah itu, saya masuk ke MySQL dengan perintah sudo MySQL dan kemudian menjalankan create database testdb, yaitu untuk membuat database dengan nama testdb yang fungsinya sebagai wadah penyimpanan data aplikasi kita. Selanjutnya kita jalankan sudo apt install php seperti pada layar, yang berfungsi sebagai pemroses skrip PHP dan jembatan agar PHP bisa berkomunikasi dengan database MySQL. Selanjutnya saya menginstal DNS server menggunakan bin9 dengan perintah seperti pada layar. Jadi DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan domain menjadi alamat IP server sehingga nantinya web dapat diakses menggunakan nama domain, bukan alamat IP. Lalu kita edit file zone dengan sudo nano.
Nah, di sini kita mendaftarkan domain lab lokal agar dikenali oleh sistem bin9. Nah, selanjutnya kita copy template database DNS dengan sudo cp seperti perintah pada layar. Dan ternyata sistem tidak menemukan file asal yang ingin kita copy. Dan ternyata setelah isi dari folder bin dicek, memang tidak ada file yang bernama dblocal yang kita butuhkan. Maka solusinya di sini kita membuat file dblab secara manual menggunakan sudo nano. Kemudian menuliskan kode seperti pada layar dan menggunakan IP address server masing-masing. Kemudian kita cek typo untuk memastikan tidak ada kesalahan pada kode yang kita masukkan dan hasilnya oke. Lalu kita restart bin9 untuk memastikan konfigurasinya sudah berjalan. Langkah selanjutnya kita jalankan sudo apt install mailutils yang secara otomatis sistem juga akan menginstal postfix. Nah, fungsinya agar server bisa mengirim dan menerima email secara lokal. Nah, pada menu konfigurasi ini kita pilih internet site dan mengisi sistem mail name-nya dengan nama lab lokal. Fungsinya agar domain pengirim email kita menjadi lab lokal. Lalu selanjutnya kita tunggu proses instalasi hingga selesai. Kemudian saya menjalankan sudo system control status postfix untuk mengecek apakah proses installnya benar-benar berjalan atau tidak, dan terlihat active running, maka sudah benar berjalan. Kemudian saya melakukan pengujian dengan mengirim email ke akun lokal. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini saya membuat folder website dengan sudo mkdir var www.lab. Nah, kemudian saya membuat file index PHP dengan sudo nano yang sederhana yang akan menampilkan tulisan bahwa server aktif. Selanjutnya saya melakukan konfigurasi Nginx dengan membuat file konfigurasi baru pada direktori seperti pada layar. Nah, konfigurasi ini digunakan untuk menghubungkan domain lab lokal kita dengan folder website yang berada di var www.lab. Nah, setelah file konfigurasi selesai dibuat, langkah berikutnya kita mengaktifkan konfigurasi tersebut menggunakan perintah yang tertera di layar. Nah, setelah konfigurasi diaktifkan, kemudian saya melakukan restart untuk service Nginx menggunakan sudo restart Nginx. Nah, kemudian terdapat beberapa sedikit trouble di sini yang harus kita cek terlebih dahulu menggunakan sudo Nginx, dan ketahuan bahwasanya terdapat sedikit typo yang harus kita perbaiki di sini. Kemudian karena typo berada di file konfigurasi, maka kita buka kembali file konfigurasinya menggunakan sudo nano, kemudian diperbaiki typonya, lalu kita cek kembali menggunakan sudo nginx minte. Setelah itu baru kita coba untuk merestart kembali. Selanjutnya pada tahap ini saya melakukan konfigurasi DNS client dengan mengedit file revolve.conf, yang kemudian saya menambahkan name server IP VM saya di sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke proses pengujian. Yang pertama itu kita uji web server terlebih dahulu, digunakan untuk menguji apakah website sudah dapat diakses melalui domain atau belum, dan ternyata terdapat sedikit trouble berupa 502 bad gateway. Nah, sebagai solusi awal di sini kita mencari tahu terlebih dahulu versi PHP yang terpasang di sini. Dan kita bisa melihat bahwasannya PHP yang terpasang di sini itu versi 8,5, sedangkan di konfigurasi DNS Nginx itu masih menggunakan versi default, yaitu masih versi lama 8,1. Maka langsung kita ganti saja file konfigurasi DNS tadi bagian versi PHP yang digunakan sesuai dengan yang kita butuhkan.
Lalu kita cek terlebih dahulu apakah semuanya sudah aman dan kita restart Nginx lagi. Nah, lalu setelah itu kita uji ulang lagi web servernya dan berhasil muncul kode HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu pengujian selanjutnya kita menguji DNS, apakah berhasil menerjemahkan domain lab lokal menjadi alamat IP server, dan terlihat berhasil dengan menunjukkan alamat IP servernya. Selanjutnya kita lakukan pengujian untuk database. Jadi perintah ini digunakan untuk menguji apakah MySQL server berhasil dijalankan dan dapat diakses menggunakan user root. Dan yang terakhir yaitu menguji email apakah sudah berjalan dan berhasil untuk digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.